Bisa begini, iya ya dulu nih cerita ini kan sangat saya ketahui disukai sama saudara-saudara seluruh Indonesia itu kalau nonton itu bukan nonton, mendengarkan di radio tuh ampun-ampun. Radio yang nonton sampai gerumpul banyak, hanya mendengarkan itu tadi. Ampun-ampun, jadi saya sekarang yang menjadi peran radio. Jangan dengerin. Radio mas, TV aja kebanyakan masih hitam putih. Iya, benar. Itu tahun 70-an mas. Ya, dan akhirnya saya tanda tangan kontrak tahun 97 menemainkan untuk Tutur Tular, dan saya di Surabaya kan asalnya Surabaya, jadi teman-teman yang dulu sering mendengarkan itu akhirnya waktu saya datang ke Surabaya mereka menyambut. Ini dulu yang paling saya suka mendengarkan cerita radio, sampai tahu kan mas dulu gini, waduh di mana-mana deh itu kalau udah ada radio itu yang mendengarkan banyak sekali di situ, 10 orang 20 orang bahkan lebih. Itu awal bisa terjun ke dunia film tuh gimana sih mas? Ya. Ke entertain ini, ke Tabuana ya terutama ya? Ya, jadi waktu pertama dulu saya mengikuti di film, pertama tuh untuk film musik ya, musikal. Ah, film musikal? Ya, musik itu artinya waktu itu si pengiring musik dari penyanyi siapa tuh, Novia Kolopaking. Ya, saya muncul di Novia Kolopaking waktu itu lagunya jadi model ya, okay, jadi model video klip maksudnya. Video klip ya. Oke, coba Pi, kalau ada nanti tampilin ya video satu dulu jadi model Novia Kolopaking. Lalu setelah itu saya banyak kan diekspos ya, waktu itu TV cuma ada 4. Ya, RCTI, SCTV, TPI dan TVRI. Oke. Dan itu waktu promo keluar, wow, gempar, bleng. Nah, akhirnya datanglah produser Pak Budi, tapi koneknya kepada teman saya waktu itu. Teman saya namanya siapa ya, lupa, dia grup musik waktu itu. Yang saya tahu grup musik itu yang tahu hanya Restu sama Didi Mirhat waktu itu ya. Itu salah satu temannya ada yang mau di casting sama Pak Budi tapi tidak masuk, terus dia Pak Budi tanya kepada ini penyanyi, akhirnya ketemu saya disampaikan nyambung dan ketemu dengan Pak Budi ya. Kita akhirnya ditawari untuk langkah awal film itu ialah Brahma Kumbara itu ditayang tahun 92 ya. Syutingnya mulai tahun 90, syutingnya juga mulai dari tahun 92 kalau nggak salah ya. Itu Tabuana belum ya? Belum Tabuana. Oh bukan, PT Menara Gading. Pak Budi juga kan? Pak Budi dengan rekan-rekannya ada 3 orang. Oh bukan Bolodini ya? Bukan? Menara Gading. Oh, Menara Gading. Terus Brahma Kumbaranya masih agak lama. Saya diperintah untuk jadi figuran, malah nggak apa-apa. Jadi figuran, iya. Tapi kita sudah kontrak untuk pemeran utama ya. Bentar, Mas. Oke, ini kayak agak nggak make sense. Masa legenda gue jadi figuran nih kan? Jadi dulu Mas Hatta pernah jadi figuran? Pernah jadi figuran di film Mahkota Maengkara. Oke. Ya, jadi apa tuh? Raka apa gitu deh, nggak tahu deh. Itu sebagai prajurit Majapahit ya, yang ada juga namanya Rakuti, tapi saya bukan Rakutinya. Oke, Rakuti itu waktu itu yang jadi si Edi Caniago. Ya, almarhum ya, sudah almarhum dia. Terus sama sama Candy Satrio juga, sama Engki Tornado, terus ada ini siapa senior? Pit Pagau. Om Pit Pagau, ya, oke, dan sebagainya, dan itulah. Akhirnya selesai hanya 10 episode, saya baru muncul di Brahma Kumbara. Ya, untuk tayangan Antv, waktu itu Antv baru berkibar. Itu langsung tokoh utama ya Mas? Tokoh utama iya, dan kalau itu Brahma Kumbara tuh siapa tokoh utamanya Mas? Brahma Kumbara waktu dulu awal Fendi Pradana. Iya, tapi untuk ini ya, dia untuk bioskop ya. Untuk bioskop ya? Ya. Nama tokoh utamanya siapa? Kalau Brahma Kumbara itu kan, kalau namanya Aling Dharma gitu kan. Kalau Brahma Kumbara sih Brahma Kumbara. Brahma Kumbara saja. Oh, namanya Brahma Kumbara. Sama seperti Aling Dharma, sama. Oke, terus Mas? Nah, akhirnya saya masuk di film Brahma Kumbara sampai 4 tahun. 4 tahun. Setelah itu 4 tahun selesai, baru kita... Itu era 90-an ya Mas ya? Itu 90 semua, iya. 97. Jadi dari tahun 92 sampai 4 tahun sampai 96 ya. 97 masuk ke Tutur Tinular. Itu Tutur Tinular meledak tuh Mas yang Arya Kamandanu. Iya. Itu yang meledak ya. Ya, meledak ya. Meledak sampai tahun 2001. Itu Arya Kamandanu tuh ya? Tahun 99, maaf. Oke, 99. Jadi kita cuma sampai 3 tahun ya. Itu selesai?
Selesai tahun. Weekly juga kan zaman dulu weekly. Itu weekly, semua weekly ya. Nah, Ya. waktu di tutur itu Mas, sudah aku potong ya. Itu Genta Buana sudah. Genta Buana? Iya, sudah jadi Genta Buana. Oh, sudah jadi Genta Iya, Buana. jadi Genta Buana muncul pada saat produksi Brahma Kumbara ya. Brahma Kumbara itu ada proses ganti perusahaan itu. Waktu saya datang ke kantor itu waktu di Pak Budi di mana itu ya, lupa saya, di Sangaji. Belum di Cikarang ya? Belum di Sangaji. Jadi di kota, masih di kota Iya, Jakarta benar, sebelah Istana Merdeka. Di situ jadi kantor sudah mau berubah nama menjadi dari Menara Gading menjadi Genta Buana di situ tahun 94 kalau nggak salah. Sudah menjadi Genta 93, iya, menjadi Genta Buana. Pitaloka dulu kan ya? Genta Buana Pitaloka. Pitaloka. Iya. Oke, terus kalau nggak salah terus berubah lagi tuh jadi Paramita. Ada tambahan lagi, waduh nggak tahu lagi. Masa tuh nggak tahu? Nggak, soalnya kita sudah pekerjaan udah menumpuk. Jadi Genta Buana itu di waktu saya masuk ke apa? Ke 2000 itu Mas, udah berubah namanya Mas? Nggak, diganti. Jadi apa? namanya Genta Buana Paramita. Oh, jadi bukan Pitalokanya Pitaloka. udah nggak ada. Oh, Iya. Paramita. Jadi Oke, waktu oke. zaman Pitaloka tuh saya nggak ngalamin sih. Oke. Berarti Oke. udah langsung masuk ke Arya Kamandanu itu ya? Kamandanu. Sampai ya. tahun 2000. Sampai tahun 99. Maaf. Tahun 2000 ya. Sampai tahun 2000 ya? 2000 ya, tahun 2000 berarti ya. Iya, tahun 2000. Betul, tahun 2000 itu saya menyelesaikan tutur tinular akhir. Jadi tahun 2001 baru Angling Dharma. Oh iya nih, ngomong-ngomong tentang tutur tinular, Mas, saya kepo banget nih, pengen tahu. Waktu itu kan sempat syuting di luar negeri kan? Bener kan, di Beijing? Di Beijing. Mas Anto di sana juga syuting ya? Ya, saya sempat di Beijing, tapi tidak berbarengan dengan teman-teman. Ya, saya hanya di sana, waktu itu saya hanya dapat, ya saya ingin ke sana melihat bagaimana sih Beijing gitu. Tapi saya tidak berbarengan dengan teman-teman. Ya. Nah terus kalau untuk toko Meisin sendiri, Mas? Toko Mesin, ya itu bintang dari Cina, dari mana? Dari Beijing. Dari Beijing ya? Dari Berarti Beijing. dia tidak bisa bahasa Indonesia dong? Tidak bisa bahasa Indonesia. Kita kenapa bisa main? Kita mengolah waktu, waduh ini susah. Ada translate-nya kan ya. Translate-nya orang Indonesia. Dan dia ternyata seorang profesor ahli apa ya dia ya? Nggak tahu. Fisip, sosial politik. Ya, orang Indonesia dan dia juga dari Surabaya, malah bisa bahasa Jawa dengan saya. Terus tapi dia udah lama ternyata di Beijing dan itu dipakai jasanya untuk ini, untuk apa? Yaitu untuk si namanya siapa ya? Lujian ya. Siapa itu yang jadi mesinnya itu untuk mengantar untuk komunikasi kita. Nah, saya diajari, saya nggak bisa. Wah, ini susah banget nih bahasa Mandarin. Gimana? Oh, Q-nya aja, Anto. Q-nya ini. Kalau Q-nya bahasa apa nih? Misalnya Wu atau Riang atau apa itu Anto dialog, oke masuk. Oke. Berarti nunggu dia kata-kata dialog itu baru dialog. Baru masuk. Gitu. Dan Q-nya dan everything is okay. Semua lancar. Dan itu waduh applause banget itu dari sutradara, Pak Muklis, terus teman-teman semua teman-teman juga mengatakan, waduh ini wah luar biasa ya. Nah itu syutingnya di Jakarta apa di Beijing waktu Meisin? Oh enggak, di Jakarta. Oh Meisin ini datangin ke sini? Datang ke Jakarta, iya. Habis ketemu saya di Jakarta. Saya ketemu dia syuting di Pangandaran. Di Pangandaran? Di Pangandaran, ya di Pangandaran. Terus akhirnya pulang dari Pangandaran, Mesin sama Ibu Liu juga namanya tuh. Translate itu orang Indonesia itu satu mobil sama saya. Saya ingin ini, sudah deh Mesin biar sama aku aja deh. Naik mobil aku nanti, aku pengen ngobrol-ngobrol ini mulai di Jakarta kita mulai wih gila ini ya. Sampai berapa tahun itu, 1,5 tahun kita akan syuting terus dan lain-lain. Ya itu didampingi sama ibu. Wow, bahasanya begini ya, pelan-pelan jalan menuju Jakarta kita tanya-tanya jawab dengan Ibu Liu dan Mesin ya. Wah susah sekali saya, darurat untuk mengikuti bahasa Mandarin susah. Yang tahu hanya ni hao ma. Ya. Wah ini. Wah ini. Kalau Mas Dono ya, Dono itu kan. Wah ini. Ya, udah deh bukan komedi gue. Iya makanya. Toko Meisin itu memang udah juga kita nggak tahu kabarnya, Mas tahu kabarnya? Toko Mesin legenda sekali dari saya waktu masih SD karena waktu itu di SD saya melihat orang mendengar radio tuh Misteri Gunung Merapi juga, Toko Sembara, terus sama Tutur Tinular waktu itu yang dimainkan suaranya Kamandanu ini Mas Ferry siapa namanya? Ya, ya yang berkumis. Ya sempat juga beliau waktu itu main menjadi tokoh Kamandanu sama Novia Kolopaking. Novia Kolopakingnya jadi
jadi Sakawuni kalau nggak salah, nggak tahu deh, seperti begitu deh. Itu betul atau tidak ya? Berita dari teman-teman di lokasi ceritanya seperti demikian. Terus dan saya juga aneh waktu itu, loh kok bisa begini? Iya ya, dulu nih cerita ini kan sangat saya ketahui disukai sama saudara-saudara seluruh Indonesia itu kalau nonton itu bukan nonton, mendengarkan di radio tuh ampun-ampun. Radio yang nonton sampai gerumpul banyak hanya mendengarkan itu tadi. Ampun-ampun. Jadi saya sekarang yang menjadi peran radio. Jangan dengerin. Radio, Mas. TV aja kebanyakan masih hitam putih. Iya, benar. Itu tahun 70-an, Mas. Ya, dan akhirnya saya tanda tangan kontrak tahun 97 menemainkan untuk Tutur Tinular, dan saya di Surabaya kan asalnya Surabaya, jadi teman-teman yang dulu sering mendengarkan itu akhirnya waktu saya datang ke Surabaya mereka menyambut. Ini dulu yang paling saya suka mendengarkan cerita radio, sampai tahu kan Mas dulu gini, waduh di mana-mana deh itu kalau udah ada radio itu yang mendengarkan banyak sekali di situ, 10 orang 20 orang bahkan lebih. Itu padahal Radio ya. Itu radio. Tiba-tiba Mas Anto jadi tokoh utama. Saya pemeran utamanya, Kamandanu. Dulu sempat ada Kamandanu juga di bioskop. Itu yang main Mas siapa? Jogja itu siapa? Aduh, astagfirullah lupa saya. Siapa namanya Mas? Senior. Ya, Mas Baron Nirmanto. Itu. Dia jadi Kamandanu, dan Lasmini memang tetap melekat di Mbak Murti Sari Dewi. Iya, itu. Mbak Murti wakil lo ya. Dan Mbak Murti. Kalau Mbak Murti aku masih pernah satu frame, masih. Masih ya. Gunung Merapi apa kalau nggak salah. Gunung Merapi. Oh iya. Di mana? Masih waktu Oke. awal di Kintamani masih ketemu sama Mbak Murti. Sehat-sehat ya Mbak ya. Terus Mbak masuk Murti ke era sehat. Ali Dharma nih Mas Anto ya. Oke. Berarti langsung dikontak lagi Kang Ali Dharma tuh. Aling Dharma tadinya tadinya saya mau mengundurkan diri ya. Tadi waktu setelah selesai tutur, saya mau mengundurkan diri. Tapi saya juga, padahal saya sudah diberi pesan sama Pak Budi. Ini ada Angling Dharma, bagaimana? Begitu, kamu apakah bersedia? Bersedia Pak, tapi sebentar Pak. Saya masih ini Pak, nanti saya sampaikan lagi ke istri saya. Bagaimana saya masih bisa nggak? Karena kan saya juga ada kesibukan. Waktu itu sudah banyak ya peluang-peluang pekerjaan di samping film yang kita setting pada saat sebelum tahun 99. Nah, setelah kita selesai Tutur Tinular itu kan tahun Tutur Tinular selesai itu tahun 2000 ya. Iya, tahun 2000 kalau nggak salah ya. Iya, tahun 2000. Jadi setelah itu saya berhenti sempat hampir 1,5 bulan. Saya tidak ada syuting. Terus saya telepon ke Pak Budi. Pak Budi, bagaimana Angling Dharma, apakah sudah ada pemain atau bagaimana? Wah, begini Pak Budi bilang. Oke. Terus, Pak, saya minta lagi waktu deh. Saya mikir waktu 3 hari waktu itu. Oke. Saya pikir 3 hari, oke, tapi nggak sampai 3 hari, Pak. Sudah, saya mau Pak, kita tanda tangan Pak. Akhirnya saya syuting. Dan Mas yang memutuskan Mas Anto, oke, mau lagi gitu? Dari ini waktu itu istri juga nggak apa-apa karena itu adalah rezeki. Kenapa? Nggak boleh dosa. Terus lakukan aja sampai sebenarnya nanti diatur untuk pekerjaan yang lainnya bisa diatur ya bagaimana. Dan setelah kita tanda tangan, oke, akhirnya benar pekerjaan muncul di Kota Surabaya. Kota Surabaya saya akhirnya ya itu terbengkalai ya pekerjaan. Akhirnya kita pindah. Jadi selesai syuting pada saat mulai film Angling Dharma, saya mesti selesai syuting saya balik Surabaya, balik lagi. Jadi bener dong yang waktu itu saya lihat Mas Anto nih Mas, kita pernah waktu itu kita nunggu Mas Anto ya, Mas Anto bentar lagi nyampe. Dari mana? Dari bandara. Itu true Mas ya, bener ya? Bandara. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Itu langsung ke Jakarta. Jakarta pagi-pagi itu mesti. Selesai pulang. Ke Surabaya. Besok syuting lagi. Ya, tapi ada jeda. Iya, kan Mas Anto dulu kalau seminggu 3 atau 4. Ya, begitu ya. Ya, betul. Jadi alasannya apa Mas? Karena ada kerjaan ya? Ada kerjaan dan itu tidak bisa ditinggal, tapi ya sudah ya saya maksimalkan aja bagaimana keadaannya, tapi tetap kondusif dan masih bisa berjalan sampai 2006 selesai. Tapi sempat bentrok schedule. Tapi ya akhirnya kita jalanin aja deh. Maksimalnya bagaimana? Kadang-kadang saya schedule Surabaya kalah, ya udah saya selesaikan. Oke. Begitu juga nanti pada saat sana ada syuting bagian unit tuh siapa ya? Saya nggak tahu. Saya kalahkan, saya nonton ditunda besok. Ya, jadi kita TikTok aja. Jadi akhirnya berjalan seperti begitu dan selesai. Berarti memang bener dulu Mas Anto tuh bolak-balik
Nggak main-main loh, Surabaya Jakarta loh, gue syuting loh. Kalau kita kan paling jauh ke Sodong, ini Sodong. Oke. Sorong aja udah pening pala, ini Surabaya bos. Oke. Ini Mas Anto bolak-balik ke Surabaya. Ih, gua mah nggak kuat kali walaupun gua masih muda juga. Mendingan ngekos lah di sini. Iya. Tapi sempat akhirnya ya kalau kita nggak ada pekerjaan, artinya pekerjaan di sana banyak santai, saya minta schedule dimaksimalkan sama kantor. Akhirnya kantor memberikan schedule, oke digeber 6 hari, oke 6 hari selesai. Oke, baru 6 hari bisa selesai 2 episode waktu itu. Bagus, jadi digeber terus, saya digeber. Jadi selesai syuting biasanya jam 1, jam setengah 2, atau jam 11 juga udah selesai. Pagi-pagi on time, lebih on time lagi, jam 7. Saya ingat teman saya itu unit namanya Vigar. Wah, saya kalau ada Mas Anto enak deh gak beres. Soalnya Mas Anto yang membutuhkan schedule, teman-teman enggak. Sorry. Mas Anto nggak butuh. Udah almarhum kan? Iya, Mas Vigar udah almarhum ya. Dari keluarga ini ya, Mas Badrun ya. Jadi Mas Anto jadi schedule ya? Saya ngejar schedule, teman-teman nggak mengejar schedule. Jadi akhirnya itu lucunya di suasana syuting begitu. Oke. Tapi Mas yang maksudnya kenapa sih Mas kalau sampai sekarang tuh kayak Arya Kamandanu, Prabu Angling Dharma itu orang-orang tuh nggak bisa lupa dari Mas Anto, dan itu kayak istilah itu tidak tergantikan menurut Mas Anto tuh kenapa gitu loh? Waduh, saya juga nggak tahu ya. Saya nggak mampu jadi diri sendiri, nanti gue sombong. Ini istilah memang benar, faktanya seperti itu gitu loh. Memang, oke. Kamandanu dan Angling Dharma setelah saya analisa, saya waktu syuting itu total nangis, bahagia, Nari Ratih saya peluk, saya cium, dan Nari Ratih pun akhirnya waktu setelah break itu dia berbicara, dia mengatakan, Anto hebat banget ya, kita banget, oke, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, aku minta izin, oke, nggak apa-apa, total, saya peluk dan semua ada apa nangis, saya digampar sama apa karena itu didampar sama siapa itu Om Indra Cipta, Angga Reksa. Saya membuat konflik di keluarga karena si ini Arya Dipangga. Wah, konflik itu semua total dan merasakan ke hati. Itu karena berkat juga Pak Muklis, sutradara Pak Muklis yang membimbing kita, dan akhirnya kita ketemu sampai ke itu keluar rasa dan semuanya. Rasa diolah terus ya itu total akhirnya saya merasakan nikmat terus ya mohon maaf Pak Muklis dan Pak Dasri yang memegang film Tutur dan film Angling Dharma dan Mas Imam Tantowi, mereka mengatakan untuk saya, maaf sebelumnya, Mas Anto, mereka memanggil saya bukan Mas Anto sudah bagus ya, keluarkan rasa itu lebih sempurna, lebih bagus. Terus sayang kalau tidak dikeluarkan rasa, kalau dialog dirasakan dan benar-benar dialog panjang juga nggak ada artinya. Kalau sudah rasa, oke, cepet, alur akan menikmati banget. Dialog panjang pendek sama saja, nikmat gitu, jadi pas. Jadi ketemu. Padahal kan dubbing ya Mas. Padahal dubbing, tapi ternyata suara dubbing sama.